warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya atas nama Ella Irnesari dengan NIM 2021070025, mahasiswa dari kampus STK IP Taman Siswa Bima. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas anti korupsi yang diampu oleh dosen Edi Suparjan MPD, di mana tema dari video ini yaitu tentang edukasi anti korupsi agar pemirsa tahu bagaimana kinerja KPK pada tahun 2020 dan berapa sih kenaikan korupsi di setiap tahunnya. Baik pemirsa, sebelum kita membahas bagaimana kinerja KPK pada tahun 2020, kita ketahui dulu apa sih pengertian dari KPK itu sendiri dan bagaimana tugas dan wewenang KPK menurut undang-undang. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau biasa disebut dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara yang pertama profesional, yang kedua intensif, dan yang ketiga berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Adapun visi misi KPK. Yang pertama, visi KPK adalah bersama elemen bangsa mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Sedangkan misi KPK adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia melalui yang pertama koordinasi, kedua supervisi, ketiga monitor, keempat pencegahan, dan yang kelima penindakan dengan peran serta seluruh elemen bangsa. Adapun tugas-tugas KPK yaitu yang pertama berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, bagaimana sih kinerja KPK pada tahun 2020? Jadi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa disebut dengan KPK sudah 1 tahun di bawah kepemimpinan oleh Firly Bahuri pada tanggal 20 Desember 2020. Kinerja KPK sepanjang 2020 menjadi sorotan publik dan dibandingkan dengan kepemimpinan KPK era sebelumnya. Ketua KPK Firly Bahuri bersama Wakil Ketua KPK yakni Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi Pamulango menyampaikan kinerja KPK dalam 1 tahun terakhir dalam konferensi pers yang dinyatakan kanal YouTube KPK RI pada akhir tahun lalu pada tanggal 30 Desember 2020. Dalam kesempatan tersebut, Firly mengatakan sepanjang 2020 ini KPK menyetor penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara sebanyak 120,3 miliar yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Selain kontribusi PNBP, KPK juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara
sebesar 592,4 triliun dari upaya pemulihan, penerbitan, dan optimalisasi aset, kata Firly. Selain itu, terkait anggaran KPK, Firly mengatakan realisasi anggaran KPK hingga 21 Desember 2020 mencapai 91,7% atau sebanyak 843,8 miliar dari pagu anggaran tahun 2020 sebesar 920,3 miliar. Ia berharap laporan keuangan KPK tersebut mendapat predikat tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. 43 pegawai hengkang terkait data pegawai. Firly mengatakan KPK memiliki pegawai sebanyak 1.586 orang, termasuk 5 kepemimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK. Ia mengatakan sepanjang tahun 2020 ada 43 pegawai yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan, salah satunya karena pengembangan karir. Nah, adapun pengunduran diri pegawai KPK yang paling menjadi sorotan publik di tahun 2020 ini adalah juru bicara KPK Febri Diansah pada Kamis 24 September 2020. Febri mengundurkan diri dari lembaga anti korupsi itu dilatar belakangi dengan adanya perubahan internal di KPK sejak revisi Undang-Undang KPK disahkan. Di surat pengunduran itu juga saya tuangkan, bagi saya dan beberapa tema yang sudah berdiskusi cukup panjang akhir-akhir ini, kondisi KPK memang sudah berubah, baik dari aspek regulasinya, kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari Antar Kamis 24 September 2020. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat 1A, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN guna meningkatkan integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara sebagai upaya pencegahan korupsi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sepanjang 2020 kepatuhan penyampaian LHKPN mencapai 96,23% dari sebelumnya 93% pada periode tahun 2019. Dengan demikian, hingga 20 Desember 2020 KPK telah menerima 350,273 LHKPN dari total 364,52 wajib lapor. Tingkat kepatuhan 96,23% bisa tercapai antara lain karena KPK melakukan 185 kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin sepanjang tahun ini, kata Alex. Selain itu, Alex juga menyebutkan KPK telah menerima 1.748 laporan gratifikasi dengan total nominal sebanyak 24,4 miliar, 109 tersangka, dan 7 DPO. Adapun terkait penindakan Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengatakan KPK menetapkan 109 tersangka dari 91 penyelidikan kasus korupsi. Pada tahun ini, KPK mendapatkan 109 orang sebagai tersangka dari total 91 surat pemerintah penyidikan yang kami terbitkan, ujar Nawawi. Para tersangka berasal dari berbagai latar belakang, yakni swasta 31 orang, anggota DPR atau DPRD 21 orang, penjabat eselon 1 sampai 4 19 orang, kemudian 12 orang berlatar belakang pegawai BUMN, 10 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah, kepemimpinan kementerian atau lembaga, 4 orang, politikus 3 orang, dan lain-lainnya 7 orang. Nawawi menuturkan KPK juga melakukan 111 penyelidikan, 75 penuntutan, 92 kasus yang sudah ingkrah, dan 108 eksekusi. Adapun jumlah perkara yang tengah ditangani oleh KPK sebanyak 130 perkara dengan rincian 67 kasus merupakan carryover dan 63 kasus dengan sprindik yang diterbitkan tahun 2020. Sementara itu, hingga saat ini terdapat 7 orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO yang belum ditangkap KPK. Mereka adalah yang pertama Harun Masiku, kedua Kirana Kotama, ketiga Samsul Nur Salim, keempat Itji Samsul Nur Salim, kelima Izzy
Suryadi Darmadi, dan yang ketujuh Samintan. Terkait dengan pengadaan vaksin COVID-19, KPK memberikan rekomendasi agar pembelian vaksin COVID-19 tidak langsung dalam jumlah besar. KPK menyarankan pengadaan vaksin harus mengedepankan efektivitas dan mendapat pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tun atau Jamdatun, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Efektivitas vaksin tentu jadi perhatian dan pertimbangan pemerintah. Percuma juga misalnya sudah deal 200 juta dosis tapi hasil ujinya belum pasti, ujar Alex. Adapun kasus-kasus kenaikan korupsi di setiap tahunnya, yaitu yang pertama pada tahun 2020. Wakil Koordinator Indonesia Cooperation Watch atau ICW, Siti Juliantari mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir sebanyak 18,6 triliun telah ditindak oleh penegak hukum di Indonesia. Tari mencatat sebagian besar pelaku tindakan pidana korupsi tahun 2020 itu ditindak dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Tipikor mengenai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan pada tahun 2021, Indonesia Corporation Watch atau ICW mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau APH sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 29,4 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditindak APH pada 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya dan cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir. Namun, tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017 sampai 2021, seperti terlihat pada grafik. Menurut ICW, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan. ICW pun memberikan penilaian terhadap penindakan kasus korupsi yang dilakukan APH, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam konteks keterbukaan informasi penegakan kasus, ICW menilai kepolisian dan kejaksaan cenderung tertutup, sedangkan KPK sangat informatif. Adapun kinerja tiap APH pada tahun 2021 hanya mencapai 24% dari target, sehingga ICW memberikan nilai D atau buruk. Sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan data Indonesia Corporation Watch atau ICW, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat sebanyak 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.360 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik sebanyak 19,1% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung atau Kejagung menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani
di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus. Jadi, tingkat korupsi di setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini diakibatkan oleh kinerja KPK yang sangat menurun dari tahun ke tahun dan mengakibatkan banyaknya orang-orang atau penjabat-penjabat yang melakukan korupsi yang dapat menguntungkan diri mereka sendiri. Melihat kinerja KPK yang menurun, ICW memberikan nilai E kepada kinerja anti rasuah tersebut. Baik pemirsa, sekian video tentang kinerja KPK tahun 2020 dan kenaikan korupsi di setiap tahun yang saya buat. Saya atas nama Ella Irnesari melaporkan. Wassalamualaikum